Oke, 25 dan 27 ya sesuai request. Karena ini udah agak malam, bukan agak malam sih, ini emang malam. Jadi dua soal aja buat yang isian singkatnya, buat yang esai. Oke, yang 25, peluang tanaman A akan hidup 5 tahun ke depan adalah 2/3. Peluang tanaman B akan hidup 5 tahun ke depan adalah 3/4. Oh, oke. Jadi peluang A hidup 2/3 kan. Berarti peluang A mati, nah kan udah ada ya di video-video sebelumnya, di video yang sebelumnya tuh, satu video yang sebelumnya. Berarti kan peluang mati satu dikurangi 2/3, 1/3. Ih, ngeri amat ya. Hidup mati ini ditentukan. Masya Allah. Peluang tanaman B akan hidup 5 tahun ke depan adalah 3/4. Oke, peluang B hidup 3/4. Berarti peluang B mati satu dikurangi 3/4. 1/4 dong. Nah, tentukan peluang bahwa dalam 5 tahun yang akan datang, oke 5 tahun ke depan ya, kedua tanaman itu masih hidup, oke. Berarti peluang A dan B hidup. Oke. Dan berarti dikali. Peluang A dikali peluang B. 2/3 dikali 3/4. Gas, gas. 2/4. 1/2 ya. Dah. Yang B. Sekurang-kurangnya satu tanaman masih hidup. Nah, yang B ini ada beberapa kasus kan. Sekurang-kurangnya satu tanaman hidup. Berarti A hidup, B mati. Kan satu hidup, yang penting satu hidup. Atau oke, atau kemungkinan kedua B yang hidup, eh B yang hidup, A yang mati. Nah, ada kemungkinan lagi nggak? Ada dong. A hidup, B hidup. Kenapa kayak gitu? Kenapa coba? Kan sekurang-kurangnya satu tanaman masih hidup. Kalau sekurang-kurangnya satu, dua boleh dong. Minimal satu kan. Berarti dua juga masih boleh dong. Ya kan? A hidup 2/3 dikali B mati. Ini B mati ya. Yang B mati 1/4. Oke. Gak usah disederhanain ya. Biar per 12 semua. 2/12. B hidup 3/4. A mati 1/3. 3/12. Yang ini A hidup 2/3. B hidup 3/4. 6/12. Jadi peluang sekurang-kurangnya satu tanaman masih hidup ya. Tambahin semua kan. 2/12, 3/12, 6/12. 2 tambah 3, 2, 3, 4, 5, tambah 6, 11. Oke, 11/12. Jadi yang B jawabannya 11/12. Jumlahin. Kan kemungkinan ke satu atau kemungkinan kedua atau kemungkinan ketiga. Jumlahin semua. Oke, next 27. Nah, ini 27 lumayan ya. Jadi, oke kita lihat aja. Mungkin setiap orang bakalan beda-beda cara ngerjainnya, tapi kalau Bapak dengan waktu kayak proklamasi ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kalau Bapak kepikiran caranya kayak gini nih. Oke, kita lihat. Untuk memperoleh SIM, seseorang harus nembak. Salah. Seseorang harus melalui dua tahapan ujian ya, yaitu ujian teori dan praktik mengemudi. Diketahui bahwa peluang seorang calon lulus ujian teori, oke, jadi kita misalin ujian teori itu A. Jadi peluang lulus ujian teori itu 4/5. Habis itu peluang ia lulus praktik, jadi praktik kita misalin B. Peluang lulus praktik itu 7/10. Dan peluang ia lulus kedua ujian itu, berarti kan peluang dia lulus A dan B, bener nggak? Peluang lulus A dan B itu 3/5. Jika seorang calon dipilih secara Jika seorang calon dipilih acak telah lulus ujian teori, berapa peluang bahwa ia telah lulus ujian praktik? Nah, oke, gini guys, gini ya. Kan peluang A 4/5, peluang B 7/10, peluang A iris B itu 3/5. Oke, kita samain aja dulu penyebutnya. Ini kan 10, jadi ini dibikin 10 aja.
jadi 8/10. Ini jadi 6/10. Oke, oke. Gini ya. Jadi kalau misalnya kita buat diagram Venn, ini A, ini B. Oke, A iris B-nya 6/10. Berarti 6/10 kan ini P, A dan B, benar nggak? 6/10. Di mana berarti letak 6/10? Di sini dong. Nah, A itu 8/10 kan? A segini tuh 8/10. Ini kan ada 6/10. Berarti di sini 2/10 dong. Kan kalau ditanya, PA berapa? Oh, ada 2, ada 6. Oh, 8/10. Sesuai kan? Kayak gitu. Jadi yang kita taruh duluan itu yang irisan, yang dan, ya kan? Peluang ya lulus keduanya gitu. A lulus, B lulus, A dan B lulus 6/10 terus. A itu 8/10. Oke, taruh berarti di sini 2/10. Nah, B 7/10. Berarti di sini dia taruh berapa? Kan udah ada 6/10 nih di sini. B kan segini kan? Udah ada 6/10 di sini. 7/10. 1/10 dong. A-nya 8/10, benar nggak? B-nya 7/10. Kayak gitu. Oke? Oke. Nah, sekarang yang ditanya apa? Jika seorang calon dipilih acak telah lulus ujian teori. Jadi kayak gini. Kita mau memilih seseorang, tapi cara milih kita itu adalah dari sekumpulan orang yang udah lulus ujian teori. Jadi kita milihnya itu dari sekumpulan orang yang udah lulus ujian teori. Jadi kayak yang udah lulus ujian teori mana sini ngumpul. Ini kan yang ngumpul siapa? Yang 8/10 dong. Yang ngumpul. Nah, kita mau ngambil orang dari 8/10 itu. Sekarang ditanya, berapa peluang bahwa ia telah lulus ujian praktik. Jadi, kita kan mau ngambil satu orang secara acak. Nah, peluang pas kita ngambil, orang yang kita ambil itu udah lulus ujian praktik. Kayak gitu. Namain dulu deh ya. A itu teori, B itu praktik. Jadi gimana guys? Kebayang nggak? Jadi kan kayak sekali lagi, jika seorang calon dipilih acak telah lulus ujian teori. Jadi kita milihnya itu dari sekumpulan orang yang udah lulus teori. Dalam hal ini yang udah lulus teori kan A, 8/10. Kita mau ngambil orang dari sekumpulan orang yang udah lulus teori. Nah, pas kita ambil berapa peluang yang kita ambil itu ternyata udah lulus ujian praktek juga. Nah, gimana jadi? Yang kita ambil, yang kita pengenin adalah orang yang lulus praktek. Ngambil dari mana? Ngambil dari orang yang lulus teori. Lagi kita mau, jika seorang dipilih acak, kita mau milih orang dari orang yang udah lulus ujian teori. Kita mau ngambil orang dari ini kan. Berarti NS-nya tuh apa? Orang yang lulus teori. Aduh, A-nya udah kepake di sini ya. Jangan-jangan. Kayak misalnya, oke, sekarang semestanya semesta. Ya, gitu. Ngerti gak sih, guys? Gue jadi bingung sendiri. Jadi ya udah langsung aja lah. Jadi peluangnya adalah oke, berapa peluang ia telah lulus ujian praktik? Yang udah lulus ujian praktik 6/10 kan? 6/10 dari kita ngambilnya dari yang teori. Yang teorinya berapa? 8/10. 10-nya coret jadi 6/8 dong. Jadi jawabannya 3/4. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini soal emang agak ini sih. Nah, mungkin kalian ada yang nanya, loh Pak, kan kalau di sini kan berapa peluang bahwa ia telah lulus ujian praktik? Ujian praktik kan harusnya 7/10. Kenapa di sini ditaruhnya 6/10? Ada yang bisa jawab? Ya, karena kita kan mau ngambil dari sekumpulan orang yang udah lulus teori. Berarti ini dong lingkarannya. Jadi ini semestanya. Semestanya 8/10. Jadi kalau pas kita
berapa peluang ia telah lulus ujian praktik. Kan dari sini. Yang udah ujian praktik 6/10 dong. Makanya 6/10. Bukan 7/10 yang kita masukin. Tapi 6/10. Karena semestanya adalah. Karena orang-orang yang kita ambil adalah orang-orang yang udah lulus teori gitu. Jadi 6/10 per 8/10. Oke guys, jadi jawabannya 3/4. Nah, jadi silahkan dicerna lah. Nomor 27 emang agak luar biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.